kawan cerita, hari ini kita episodenya agak sedikit berbeda karena kita kedatangan tamu dari BPS RI. Mungkin semua udah pada kenal ya. Beliau adalah kakak atau saya manggilnya si Mbak sih, Mbak Al-Fatihah Reno, bla 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 bla. Soalnya namanya panjang banget sih Mbak. Maaf ya. Nanti ada di sini. Ada di sini dibaca ya. Oke, selamat datang Mbak di Semut. Selamat datang. Ini kali keberapa nih? Pertama ini. Oh, ini kali Pertama ke Sumut. Pertama ke Sumut dan banyak acaranya. Iya, banyak acaranya dan sebelum pulang memang kita suruh di sini. Jadi sebelum balik nih si Mbak panggilnya apa sih? Mbak Alfa atau Mbak Reno atau siapa nih? Alfa aja. Oke, Mbak Alfa. Sebelum balik kita tarik dulu buat podcast kita di Pas Kalibah edisi hari ini. Oke. Jadi kita mau ngomongin tentang informasi statistik karena kebetulan Mbak Alfa di bagian SIS ya Mbak ya? Ya, sistem informasi statistik. Oke. Ini kita mau nanya-nanya, ini kebetulan kan ada keluar Perpres 132 nomor tahun 2022 ya Mbak ya? Boleh dijelasin nggak sih isi Perpresnya apa berhubungan dengan informasi manajemen statistiknya di BPS gitu? Oke. Sebenarnya filosofinya dari Perpres 132 itu niatnya sih kan arahannya pemerintahan Jokowi itu kan transformasi digital ya, percepatan transformasi digital. Tapi transformasi digital ini kalau nggak diatur masing-masing menerapkannya itu kan akan suka-suka ya. Jadi beda ya nggak punya standar kan. Akhirnya keluarlah Perpres ini di mana Perpres ini mengatur tentang arsitektur SPBE-nya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi bagaimana pemerintah membangun SPBE-nya sekarang udah ada acuannya ke arsitektur SPBE ini. Dan di situ kalau kita lihat di Perpres 132 itu masing-masing instansi itu kayak punya PR khusus. Kita dikasih waktu 2 tahun sebetulnya sejak Perpres itu untuk membangun infrastruktur SPBE-nya. Berarti ini sampai 2004 dikasih waktu 2024 ya. Tetapi khusus untuk BPS di situ ditegaskan bahwa inisiatif strategis yang harus dikawal oleh BPS itu adalah manajemen layanan data. Berarti kita yang harus mengawal seluruh manajemen layanan data di seluruh Betul, instansi. jadi standar SPBE terkait manajemen layanan data itu BPS yang diharapkan membangunnya. Jadi nanti semua tinggal pakai apa yang sudah kita deliver. Oh, begitu. Berarti mungkin platform awalnya dari BPS dan itu mungkin akan di-ATM oleh instansi lain gitu atau gimana Mbak? Bisa berkolaborasi. Bisa berkolaborasi. Jadi kita juga siapkan ya? platformnya, instansi lain yang mau menggunakan tinggal kolaborasi sama BPS gitu. Okay. Itu layanannya nanti bentuk apa maksudnya mulai dari layanan apa aja tuh Mbak yang mungkin dibangun BPS? Nah, di manajemen layanan data ini sebenarnya kalau buat BPS sendiri bukan sesuatu yang baru ya, karena proses bisnis kita value kita itu kan di data ya. Jadi bisnis kita di data ini bukan sesuatu yang baru. Cuman apa yang selama ini BPS terapkan untuk mengatur internal, sekarang kita ekspor. Jadi gini loh cara BPS bekerja. Jadi bekerja dengan data itu seperti ini gitu. Mungkin teman-teman juga udah kenal dulu ada yang namanya GSBPM ya, General Statistic Business Process Model gitu. Cuman ini kita sederhanakan tahapan-tahapannya itu gitu. Jadi tetap ada tahapan metodologi, tetap ada tahapan collection, lalu juga ada processing, analisis, sama terakhir itu diseminasinya. Jadi kita tetapkan streamnya di dalam manajemen layanan data itu ada 5 gitu. Itu yang akan jadi guide nanti untuk KL lain pada saat punya kegiatan terkait data. Ini saya masih mungkin agak gampang. Jadi prosesnya nanti KL lain mengakses layanan itu gimana Mbak? Maksudnya gambarannya seperti apa gitu? Sebenarnya sekarang udah dimulai ya, sebelum kita masuk ke arsitektur SPBE ini sebenarnya udah dimulai. Dimulai dari mana? Ketika KL lain punya inisiatif kegiatan statistik, kan harus minta rekomendasi dari BPS dulu ya. Sebenarnya dari situ kita udah mengarahkan gitu metodologi apa yang cocok sebaiknya untuk kegiatan seperti ini gitu. Cuman kalau dulu kan kayak nggak ngerti kenapa sih harus pakai romantik. Nah sekarang udah makin jelas lagi gitu karena dari dasar Perpresnya memang BPS yang ditunjuk untuk menjadi role model di dalam manajemen layanan data ini, menyiapkan manajemen layanan data ini sehingga kita siapkan panduan untuk itu. Jadi begitu nanti mereka minta rekomendasi kegiatan statistik itu tahapan-tahapannya juga udah kita tentukan. Kalau dulu kan kita cuma ngatur metodologinya aja. Sekarang kita bisa opsi collectionnya itu mau seperti apa, processingnya nanti akan seperti apa, apakah akan bekerja sama dengan BPS gitu atau dia mau processing sendiri. Tapi nanti kita sediakan berbagi pakai datanya juga nanti seperti apa gitu, bisa di kita atau bisa di dia, bagaimana komunikasinya itu diatur, tata kelola pertukaran datanya juga diatur.
Dan itu hanya terbatas untuk instansi kan, kalau kadang kan ada juga mahasiswa nih pengen buat penelitian atau pengen apa, itu juga bisa mengakses lewat situ juga atau gimana? Kalau di grand design-nya sebetulnya nantinya di BPS itu juga ada environment sandboxing ya. Jadi sandboxing itu kita kan nggak bisa ngasih data keluar. Ada beberapa yang kita nggak bisa ngasih data keluar gitu. Tapi teman-teman mahasiswa ini kan kadang butuh juga kayak gimana sih BPS itu mengolah data gitu kan. Ada sebenarnya kayak course-course gimana ngitung inflasi, gimana ngitung PDRB gitu. Ada sebenarnya banyak yang bikin software seperti itu, tapi kan itu bukan dari BPS ya gitu. Jadi ada banyak kalau saya lihat software seperti itu. Tapi di sandboxing itu sebenarnya nanti yang nggak boleh kan kita mengeluarkan data keluar ya. Jadi dia itu di sandboxing bisa masuk seakan-akan di environment-nya BPS, sama ada kayak oke, kalau kita mau menghitung inflasi itu tahapannya seperti apa, ada panduannya, data apa saja yang dipakai gitu. Cuman itu nanti datanya nggak bisa keluar, tapi hasil pengolahannya bisa dia bawa gitu. Jadi nggak perlu lagi kayak beli data BPS misalnya mahal, bisa tinggal datang aja, ngolah di situ, hasilnya nanti bawa gitu. Kita sebenarnya arahannya nanti ke sana gitu untuk beberapa kegiatan. Cuman masih dalam tahap pembangunan untuk sistem prosesinya untuk bisa sampai tahap ke sana. Oh, gitu. Terus itu kan ada macam, tadi kalau saya pernah baca slide-nya yang Mbak Panas ada guys BPM itu kan 8 ya. 8. Nah, tadi Mbak jelasinnya mungkin sekitar 5 ya, 5 yang dibangun. Nah, kayak misalnya nih ada instansi pengen buat survei ini. Nah, dari sisi SDM-nya kita juga gimana tuh cara kita memberikan rekomendasi, apa sudah mumpuni apa gimana gitu, Mbak? Kalau saya sendiri sih kalau ditanya metodologi juga masih bingung-bingung ya gitu. Iya. Sebenarnya ada satu kejadian yang kemarin bikin saya kaget ya. Kagetnya itu karena kayak gini. Jadi ada short course yang itu berbarengan dengan bukan cuman KL lain, tapi juga ada pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten kota gitu. Mereka tidak tahu bagaimana menjalankan penelitian. Itu buat saya agak loh, kan ada BPS-nya gitu di kabupaten gitu, karena memberikan rekomendasi statistik itu kan salah satu tugas kita ya. Ada kegiatan statistik, ada kegiatan pengolahan data gitu. Kalau misalnya nggak tahu gimana, itu tanya ke BPS-nya aja gitu. Ternyata fungsi kita sebagai pembina kegiatan statistik juga belum banyak yang tahu. Jadi orang berpikir kalau ke BPS itu cuma buat cari data aja gitu, padahal mencari rekomendasi pun bisa gitu. Terus gimana dengan knowledge gap-nya gitu antara yang provinsi, kabupaten, kota sama pusat itu gimana gitu. Nah, sebetulnya kedepannya didesain di Romantik itu untuk beberapa yang default itu sudah ada petunjuknya. Survei seperti ini tuh penyelenggaraannya seperti ini gitu. Jadi petugas kabupaten, kota, petugas provinsi gitu dan pusat itu knowledge-nya akan sama gitu, karena punya knowledge management system terkait bagaimana menyelenggarakan survei. Cuman mungkin kewenangannya, karena kalau kita di kabupaten kota ini misalnya kita nggak bisa bantu menarik sampel untuk yang kabupaten lain misalnya gitu. Jadi guidance itu pasti akan dibikin supaya bisa diaplikasikan sampai kabupaten kota, tinggal kewenangannya di tingkat apa, harus koordinasinya dengan BPS yang mana gitu, itu nanti yang perlu kita lihat. Nah, itu tadi Mbak bilang terkait mengeluarkan rekomendasi. Nah, ini juga kan BPS nih banyak buat statistik sektoral ya, yang itu desa cantik, yang itu pojok statistik, yang itu pembinaan ke KL di beberapa daerah atau yang terkait lah. Nah, itu akan dijadikan dalam satu sistem manajemen ini juga atau seperti apa, Mbak? Atau ada hubungannya juga dengan ini? Gimana? Kalau di sini sebetulnya kita memang hanya mengatur manajemen layanan datanya ya, tapi seperti apa yang dilakukan di BPS, jadi di GS BPM itu setiap step itu ada sistemnya yang sebenarnya membuat kita bisa mengukur integrasi antar proses ini gitu. Nah, sebenarnya di Sisnas ini juga ada gitu. Jadi Sisnas itu juga ada gitu, tetap. Jadi di metodologi, di perancangan itu kita nggak lepas dari, kalau sistemnya di metodologi itu ada yang SBR, Statistical Business Register untuk frame-nya. Frame ini nanti ada household sama ada establishment, ada perusahaan gitu. Jadi kita tetap gunakan sistem-sistem kita yang ada in case mereka nggak punya opsi gitu. Jadi misalnya kalau nggak tahu kalau mau ngumpulin data itu pakai apa, oke, kita ada toolsnya gitu. Jadi kalau mau pakai tools kita bisa gitu, karena ada beberapa yang memang akan di-escalate sampai jadi aplikasi nasional gitu. Tapi kalau mau pakai tools mereka sendiri juga nggak apa-apa
cuman standarnya kita kasih tahu gitu. Ini standar metadatanya itu seperti apa. Kenapa kita wajib memberitahu? Ini kan government ya. Mungkin data itu nanti akan berbagi pakaikan. Mungkin data itu nanti akan diintegrasikan. Misalnya provinsi masing-masing bikin kegiatan dan mungkin nanti pusat bikin, karena masing-masing udah, kita nggak perlu lagi, kita tinggal kumpulin aja dari provinsi buat agregat ke pusat. Tapi untuk yang kayak gitu kan harus punya standar data yang sama. Itu yang sebenarnya kita jaga gitu. Jadi boleh mau menyelenggarakan kegiatan sendiri, tetapi standar datanya kalau untuk yang baku itu sudah menggunakan yang sama. Oh, berarti tetap standar survei yang akan mereka lakukan tetap melihatnya dari kita juga. Betul. Gitu ya. Iya, supaya mau berbagi pakainya nanti, mau mengintegrasikannya nanti itu jauh lebih mudah.